Halo, what's up? Balik lagi di channel saya. Hari ini ada special request. Banyak yang kemarin nanyain waktu saya post di Instagram itu tentang ini, bentar. Yes, tentang keyless smart engine atau start stop engine button smart keyless. Nah, jadi saya mau review ini dan kebetulan mobilnya di belakang. Tuh. Yes, dia berjemur dulu karena masih suasana stay at home. Di sini panas banget, jadi saya agak di dalam atap. Dan sebentar lagi saya akan kasih tahu beberapa reviewnya dari kuncinya, dari tombol di dalam dan fungsi serta plus minusnya apa. So, stay tune. Oke, yang pertama ini tombolnya dan itu mobilnya. Mobilnya dalam posisi terkunci. Kita lihat aja. Spionnya itu ketutup karena saya udah pasang retract spion. Ini kunci sama ya kayak kunci standar, bisa kita buka, dia terbuka, dan bisa kita tutup lagi dengan cara kita tekan tombolnya. Nah, tapi kali ini sedikit berbeda. Ini kita kunci dulu, posisi masih terkunci, dan kuncinya sebenarnya kita nggak usah pencet tombol lagi. Jadi kuncinya itu kita bisa masukin di clutch, di tas, atau kita masukin di kantong kayak gini. Nah, nanti saya nggak perlu nggak perlu tekan lagi karena kuncinya di sini. Oke, tangan saya satunya pegang kamera, jadi cukup kita mendekat ke mobilnya jarak berapa meter, nanti dia akan ada bunyi 2 kali. Nah, bunyi 2 kali itu tandanya dia unlock, sekali dia ngelock. Sekarang kita jalan aja mendekat ke mobilnya dan nanti dia akan unlock sendiri. Posisinya masih terkunci. Tuh, bunyi itu dia unlock, tapi retractnya belum buka. Dia harus di kontak on baru buka. Nah, jadi kita tinggal masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah di dalam mobil, mesinnya belum nyala. Panas. Nah, di sini ada start stop engine. Nah, nanti kita tinggal pencet. Caranya kita tinggal tekan rem dulu, kita injek remnya, tuh dia nyala. Oke, kalau enggak kita pencet sekali dia ACC on dulu, tuh dia nyala. Begitu kita kontak tombol yang kedua tanpa injek rem, spionnya ngebuka. Tuh, benar kan? Dan sekarang kita baru injek rem, terus tekan tombolnya. Tuh, dia nyala. Saya buka AC dulu ya. Panas banget, guys. Oke, kita review sampai buka AC aja. Ciame. Dan mesinnya udah nyala ya, RPM-nya. Tuh, saya gas. Nah, guys, tadi itu kan sebenarnya ada berapa kali pencet tombol ya. Jadi dia itu logikanya sama aja kayak kalau kita pakai kunci di sini. Nah, di sini kuncinya udah kita pakai kunci serep, itu udah dimasukin di sini, udah ditanam, terus ini ditutup. Nah, jadi kalian perlu bawa kunci serep kalian buat dimasukin ke dalam sini. Dan terus yang tadi kenapa saya tuh pencetnya sampai pencet yang pertama, terus pencet yang kedua, dan kemudian saya baru start engine. Logikanya itu sama aja kayak kalau kalian itu masukin kunci, kontak on pertama, terus ACC, dan baru kita start. Nah, jadi lebih kurang juga kayak gitu. Jadi begitu ACC, kelistrikannya sebenarnya udah nyala. Makanya tadi spionnya udah retract. Nah, ya. Ini juga nanti waktu saya matiin, spionnya belum langsung nutup. Jadi spionnya akan nutup itu saat mobilnya udah kelok. Kita lihat aja. Fitur berikutnya itu di Brio kan sebelumnya nggak ada auto lock pintu, auto lock door, atau door auto lock ini ya. Jadi kita harus kunci sendiri otomatis, kita harus tutup, kita harus buka. Nah, semenjak pasang ini start engine ini, jadi dia bisa auto lock. Nah, caranya gimana? Ini kan masih ke unlock ya, belum saya tutup ya. Nah, tuh di situ belum saya tutup. Caranya itu waktu kita jalan kita tinggal injek rem aja. Tuh, kalau saya injek rem nanti dia ke lock sendiri, ada bunyi ya. Nah, bunyi kan, kedengeran? Tuh, udah ketutup. Udah ketutup. Nah, itu fitur yang menurut saya juga
berguna banget karena di bawaan Brio-nya nggak ada. Nah guys, semenjak pasang start engine ini, keyless-nya itu saya nggak pernah pencet lagi ya. Jadi saya memang aktifin yang fitur tadi yang saya bilang sebelumnya. Jadi kita mendekat dia unlock, kita menjauh dia unlock. Jadi ini saya cukup simpen di kantong aja. Nih. Nah, jadi saya nggak usah keluar masukin lagi. Jadi selama nyetir di kantong atau di clutch lah ya kita bilangnya, bisa masuk di clutch. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi mencet lock, unlock karena kita udah punya fiturnya. Dan sekarang cara matiinnya sama sih. Tapi make sure dulu ya, menurut saya kalian matiin dulu head unit. Jangan lupa, ini penting banget. Jadi kalau nggak pasang start engine pun kalian penting banget sebelum matiin mesin, matiin dulu head unit, matiin AC, dan sama prosesnya kita injek rem, kita tekan dan kita pencet. Tuh dia mati, dan lihat dia sekarang ngebuka sendiri dong. Nah dia unlock sendiri begitu mesinnya mati. Tuh keren banget kan fiturnya. Oke, kita sekarang keluar dulu. Waktu kita masih di dekat mobil, dia belum ngelok sendiri karena ada jaraknya, nanti kita menjauh. Dan kuncinya masih di dalam sini. Ntar saya ambil dulu. Tuh, saya masukin lagi ya. Nah, kita akan lihat, kita menjauh aja, kita menjauh dan dia akan kunci sendiri. Kelihatan nanti spionnya nutup dan ada bunyi. Tuh, spionnya udah nutup kan? Tuh artinya dia udah ngelok. Keren. Nah yang tadi guys itu fitur ngelok pintu sendiri, karena kita ada jaraknya sekitar 3 meter, dia akan ngelok sendiri. Terus kita mendekat sekitar 1-2 meter lah, 2 meter sampai 1 meter dia akan ngebuka sendiri. Itu fiturnya menurut saya berguna banget. Jadi kuncinya tetap di dalam kantong aja atau di dalam clutch sekalian, jadi kalian nggak perlu keluarin lagi. Dan kita lanjut ke fitur berikutnya yang saya bilang tadi, di tombol ini tuh, yang tombol ketiga di start engine-nya itu kita bisa nyalain mobilnya dari mesin, kita bisa matiin. Sekarang kita coba nyalain dan matiin dulu ya. Kita coba nyalain dari sini ya. Nanti waktu dia nyala kan akan kedengaran mesinnya start. Kita coba ya dari sini. Lumayan lama sih, berapa detik gitu. Tuh dia udah ACC on, DRL nyala, spionnya kebuka. Tuh dia nyala. Dan sekarang saya coba matiin lagi dari remote-nya lagi. Oke, kita tekan lagi coba ya. Tuh, dan dia lipat lagi otomatis spionnya, artinya ngunci lagi. Nah guys, tadi kan semua udah tentang kelebihan-kelebihannya, fitur-fiturnya udah saya kasih lihat semua. Dari dia bisa auto lock dan unlock sendiri waktu kita menjauh dan mendekat dari mobil, nggak perlu dipencet. Terus cara hidupin mobilnya, cara matiin itu gampang banget, easy banget. Dan kemudian fitur hidupin mesin mobilnya atau hidupin mobilnya dari remote juga udah saya tunjukin semuanya. Dan sekarang saya akan bahas masalah kekurangannya. So stay tune. Oke, saya akan bahas mulai dari kekurangan yang pertama. Kekurangan pertama adalah tadi kan kita udah aktifin fitur yang kita nggak usah ngelock sama unlock dari remote, cukup kita taruh di dalam kantong, dia akan ngebuka dan tutup sendiri. Nah, minusnya itu terkadang waktu kita deket dia memang langsung ngebuka, terus memang kita bisa masuk ya. Dan begitu menjauh pun sama, terkadang memang kita langsung bisa ngelock, bunyi sekali. Tuh, keren. Tapi sometimes dia waktu kita ngedeket, tapi nggak sering banget ya, hanya sometimes. Nah, dia udah unlock, terus nanti dia bunyi lagi lock, nanti dia bunyi lagi unlock.
Nah, jadi ya cuma kejadiannya 1:20 lah ya, atau 1:50. Cuman ya agak sedikit annoying sih menurut saya. Tuh, dia muncul lagi. Terus minus yang kedua, kekurangannya itu, tadi kalian dengar kan ada bunyi 1 kali dan bunyi 2 kali. Saya contohin lagi ya. Tuh, bunyi 2 kali dia artinya unlock. Nih. Tuh. Kalau bunyi sekali, dia artinya ngelock. Coba ya. Nah, itu sebenarnya minusnya apa ya? Kalau itu saya udah tambahin toa ya. Bunyi itu jadi asalnya dari toa. Nah, jadi kalau kalian mau tahu, bunyi itu asalnya dari toa yang sudah saya pasang tambahan. Kenapa? Karena kalau saya nggak pasang toa itu, dia nggak ada bunyi. Terus dia nggak ada pertanda lampu seinnya kan. Biasanya kalau kita pakai yang standar itu, waktu kita ngelock sama unlock, seinnya itu ada kedip-kedip. Nah, waktu kita pasang start engine ini, dia nggak ada tanda dari seinnya. Nah, itu minusnya menurut saya. Jadi untuk mengetahui dia udah kekunci atau enggak, mau nggak mau saya harus pakai yang ada suara. Tadinya saya pakai bunyi klakson, cuman klaksonnya gahar banget, berisik. Jadi saya akalin, akhirnya ada akal kita pakai toa, dan kita akalin suaranya nggak gede banget seperti yang kalian dengar tadi. Nah, sebenarnya kalian juga bisa menonaktifkan fitur yang ngelock dan unlock secara otomatis. Itu caranya gimana? Nah, cara nonaktifin atau mengaktifkan kembali, kalian cuman cukup tekan tombol ini. Tombol lock paling atas itu sampai dia sensor lampunya nyala atau ada bunyi. Nah, bunyi 2 kali berarti tombol fiturnya itu nonaktif ya. Saya hanya bisa membuka dan mengunci pintunya secara manual atau dari remote. Saya kunci, terus saya buka secara manual. Ini saya kunci posisi trial, kunci kan bunyi sekali. Kita mendekat, dia nggak akan otomatis ngebuka. Nih, saya nggak pencet. Tuh, dia masih ke kunci. Nah, karena saya udah matiin kan, jadi kita harus buka secara manual. Bunyi 2 kali. Nah itu enaknya kenapa saya pasang toa. Jadi saya tahu dari bunyinya. Jadi bunyi 2 kali itu dia unlock, dan bunyi sekali itu dia ngelock. Nah, sekarang dari posisi kebuka. Nah, pintunya udah kebuka ya. Jadi saya tutup. Karena kita udah matiin fitur otomatis tadi, kalau kita menjauh, dia nggak akan kunci sendiri. Tuh, dia nggak akan ada bunyi sendiri. Harus saya kunci, saya pencet dari remote, dan dia baru mau ya. Tuh, jadi kalian bisa aktifin dan kalian nonaktifin sendiri fitur ini. Dan sekarang saya akan coba mengaktifkan kembali fiturnya. Tekan lagi tombol lock ini sekitar 5 detik. Nanti ada bunyi sekali, berarti dia udah aktif. Sekarang kita coba ya, tanpa saya pencet. Kita udah aktifin tadi, dia akan hidup sendiri. Nah, tuh ya udah unlock kan, beda sama yang tadi ya. Nah, jadi kalian bisa sesuaiin kebutuhan kalian. Kalian sukanya yang otomatis atau manual. Guys, berhubung mau hujan, tuh gak kelihatan lagi awannya. Jadi saya masukin dulu ke garasi lagi karena reviewnya udah selesai. Thank you udah nonton reviewnya. Terima kasih banget, semoga bermanfaat. Dan please jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terus komen di bawah apa aja yang pengen kalian tahu tentang bumbu Bumkar ini, part-part apa aja yang udah dimodifikasi. Kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa ya di share juga, biar saya terus bisa berkreasi untuk bikin konten-konten lain. Mungkin akan konten mobil lain juga selain Brio. Bisa aja saya ketemu beberapa teman saya yang modifikator, dan kita akan review bareng biar seru. Thank you.